kan kerajaan Sunda itu bubar karena hegemoni politik baru. Oke. Ketika bubar terhadap hegemoni politik baru, maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Maka dia mengikuti arus apapun yang datang. Karena mengikuti arus apapun yang datang, sehingga dia terhegemoni. Itu yang terjadi. Karena dia terhegemoni, maka wilayah-wilayahnya menjadi punya karakter-karakter baru. Dan karakter-karakter baru ini juga tidak punya karakter. Saya kok melihat sikap Anda yang telah menjadi seperti ideologi Deddy Mulyadi ini, saya bacanya kok sudah menjadi seperti perlawanan ya? Iya, harus dilakukan perlawanan. Perlawanannya adalah perlawanan kultural. Itu dia. Artinya bahwa harus ada kesadaran tentang jati diri. Dan ini bukan saya hanya kesadaran kita sebagai jati diri, Pak. Sebagai jati diri orang Sunda. Ini kan harus jati diri Indonesia secara keseluruhan. Kan kita jati diri Indonesia ini kan kita tinggal di tanah air Indonesia. Ketika kita tinggal di tanah air Indonesia, di tanah Sunda, ya kita punya kewajiban untuk menjaga tanahnya, menjaga airnya, menjaga udaranya, menjaga sinar mataharinya agar dia tetap utuh. Bangunan masa depan apa yang kita tawarkan? I may speak the English language better than I speak my Chinese language, but I'll never be an Englishman in 1,000 generations. And I have not got the Western value system inside. It's an Oriental Eastern value system. But I use Western concepts, Western words, because I understand it. But I also have a different system in my mind. But I say a person who gets deculturalized, and I nearly was, so I know this danger. He loses his self-confidence. You get a sense of deprivation. For optimum performance, a man must know himself, know the world. Saya udah didikan dari dulu, dari zaman Belanda, bro. Karena kan orang Belanda kan menjajah kita, terus habis itu mereka bikin deal dengan penguasa di sini, asal rakyatnya nggak marah, dikasih hiburan, dikumpulin ke balai kota, ya dikasih pertunjukan, terus ketawa-ketawa, terus mereka lupa mereka miskin, puluhan tahun nggak merdeka, dan akhirnya sampai